Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat pagi buat teman-teman semua, seluruh komunitas di channel. Apa kabar ini buat teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu teman-teman ya. Oke, jadi kesempatan kali ini teman-teman ya, gue akan mencoba untuk memantau atau mereview sebuah proyek kripto yang bernama Sovereign teman-teman. Nah, mengenai apa proyeknya ya, apa yang membuat si Soft ini menarik ya teman, nanti bakal gue ulas semua di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, dan buat teman-teman semua nih yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu teman ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan update selalu informasi seputar cryptocurrency serta sentimen-sentimennya. Dan buat teman-teman semua yang belum bergabung di grup Telegram gue, silahkan bergabung teman ya. Karena setiap harinya di situ gue akan share informasi seputar cryptocurrency serta sentimen-sentimennya dan updateannya ya. Jadi gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan, dan kalian juga bisa sharing mengenai cryptocurrency ke gue dan teman-teman yang ada di grup Telegram gue. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi ya, jadi kalian tinggal klik aja. Gue tunggu kalian di grup Telegram gue. Oke. Jadi kali ini teman ya, gue akan coba untuk melihat atau ngepantau review lah ya untuk Sovereign ini teman ya, Soft ya, karena baru-baru ini itu harganya sedang meningkat tajam teman ya. Jadi kalau kalian ingin masuk, kalian tunggu koreksi aja. Nah, sembari kita tunggu koreksi, yang pasti kalian harus tahu dong ya, apa sih si Soft ini ya, si Sovereign ini teman ya, apa sih projectnya gitu. Kira-kira sepotensi apa sih projectnya ya, mengingat kalau kita lihat di sini dia itu udah nyentuh ya, all time high-nya itu pernah nyentuh di sekitar 45 sampai 47 dolar, dan dia terus turun. Nah, baru-baru ini aja dia langsung melonjak tajam. Nah, ini ada apa? Pastinya ini ada updatean terbaru dari si Sovereign. Nah, untuk itu kita akan langsung kepoin aja untuk apa sih itu si Sovereign teman ya, atau si Soft ini. Oke. Nah, oke. Jadi di sini teman ya, gue udah masuk di websitenya si sovereign.com teman ya. Nah, baru-baru ini kenapa harganya naik ya? Kalian bisa lihat di sini ya. Mereka itu memperkenalkan OS Bitcoin atau Bitcoin OS teman ya. Jadi Bitcoin OS ini dianggap salah satu sistem terobosan teman ya, dengan menggunakan atau menggabungkan fleksibilitas dan stabilitas rollup di dalam jaringan Bitcoin teman ya. Artinya dengan memakai OS Bitcoin ini, mengenai stabilitas ya, fleksibilitas teman ya, itu bisa tercover semua ya di dalam jaringan Bitcoin itu sendiri ya. Karena memang kita tahu untuk di jaringan Bitcoin itu kendalanya biaya gas fee-nya yang cukup tinggi dan stabilitasnya yang cukup kecil ya teman ya, karena dia masih memakai sistem konsensus proof of work teman. Oke. Kalau kita scroll ke bawah lagi ya, untuk lihat-lihat ya teman ya. Nah, project Soft ini lebih ke DeFi Bitcoin gitu teman ya. Karena memang selama ini DeFi Bitcoin itu nggak terekspos gitu teman ya. Bukannya nggak terekspos teman ya, karena DeFi itu rata-rata di Ethereum gitu teman. Sedangkan di Bitcoin itu kayak nggak diiniin ya. Orang-orang itu banyak yang lebih menganggap Bitcoin itu sebuah aset penyimpan value gitu teman ya. Tapi banyak sebenarnya ya di belakang sana para pengembang developer yang tujuannya tuh ingin menjadikan Bitcoin tuh nggak hanya sebuah aset penyimpan value aja, tapi mereka banyak yang ingin mengembangkan atau membuat jaringan Bitcoin tuh juga seperti kayak Ethereum gitu teman ya, banyak diadopsi gitu. Makanya ini adalah salah satu proyek Soft yang lebih ke arah DeFi Bitcoin gitu teman ya. Nah, kalau kita scroll ke bawah di sini ya, katanya perdagangan terdesentralisasi pada Soft Dapps, teman. Ya, jadi ini adalah project utama dari Sovereign, di mana di sini kalian bisa meminjam, ya teman, bertransaksi jual beli, swap, ya, atau menyediakan likuiditas pool, ya, dan bahkan staking, ya, di sini ya, di dalam Sovereign Dapps ini, gitu teman ya, dengan keamanan jaringan Bitcoin. Ya, kita tahu keamanan jaringan Bitcoin itu cukup kuat ya teman ya, karena dia masih memakai sistem proof of work teman. Oke. Jadi sebelumnya kita akan cek di CoinMarketCap ya teman ya. Jadi saat ini Soft itu
tumbuh hingga 16,72% yang menempatkan harganya di 1,44 dolar, teman. Dan SOF ini ya berdiri di sidechain Bitcoin yang bernama Roadstock, teman. Sidechain itu apa, Bang? Ya, sidechain itu adalah salah satu blockchain ya yang independen, yang dimana mereka itu berdiri di samping blockchain utama dengan tujuan untuk meningkatkan atau membantu ya blockchain utama. Ya, membantu apa, Bang? Membantu stabilitas transaksinya. Dan si SOF ini dia itu berdiri jaringan kontrak cerdas atau kontrak pintar dari si Roadstock ya, atau salah satu sidechain Bitcoin, teman. Kalau kita lihat di sini ya, teman, kalau kita lihat di sini dia itu memiliki supply sekitar 100 juta ya. Ini 100 juta untuk supply-nya, gitu, teman. Ya. Dan di sini untuk maksimal untuk yang sudah beredar ada 39.000 juta ya, 37 hampir 38 juta SOF yang sudah beredar ya di CMC ini, teman ya. Dan ini juga masih kecil ya, kalau bisa dibilang masih kecil ya. Si SOF ini baru diperdagangkan di Gate.io, Coinex ya. Dan ini masih dikit kok ya, ada 2 cuma ya. Kalau DEX-nya ada Uniswap, ada SOF juga ya, ada OpenSean, teman. Itu untuk DEX-nya. Ya, untuk ceknya ini baru 2 nih, Gate.io dan Coinex gitu, teman. Oke. Jadi kita langsung aja ya, kita langsung aja untuk ke wikisurf.com, teman ya. Seperti yang udah gue katakan tadi ya, proyek dari SOF ini dia itu lebih mengarah ke DeFi-nya di jaringan Bitcoin, itu, teman. Ya, dimana kita ketahui ya di 2021 itu kan DeFi melonjak tajam ya untuk proyek-proyek DeFi, karena memang DeFi itu salah satu inovasi finance ya, teman ya, di bidang atau di dunia cryptocurrency. Nah, karena hal itu, teman-teman, banyak sekali perkembangan DeFi di dunia cryptocurrency ya, khususnya itu di ETH ya, itu cukup banyak banget, bahkan dApps yang projectnya DeFi itu cukup banyak di ETH gitu, teman. Tapi katanya di sini tuh ada beberapa yang hilang dari DeFi, teman ya. Katanya di sini ya, para Bitcoiner tidak serta-merta bersemangat untuk mengubah BTC menjadi ETH ya, mengambil keuntungan modal, mencoba beberapa ladang hasil baru untuk kumpulan penambang likuiditas dan memegang aset tanpa kualitas sama seperti Bitcoin. Intinya di sini ya, para Bitcoiner atau pengembang-pengembang lainnya itu nggak ingin Bitcoin hanya stagnan sebagai salah satu aset penyimpan nilai aja, tapi mereka itu juga sebenarnya ingin mengembangkan ya jaringan dari Bitcoin itu sendiri. Intinya seperti itu ya, terutama di platform DeFi dari jaringan Bitcoin. Intinya seperti itulah ini ya. Oke. Nah, di sini katanya ya, untuk protokol SOF yang proyeknya itu lebih ke arah DeFi-nya Bitcoin ya. Mereka itu katanya menyediakan infrastruktur menggunakan teknologi lapisan 2 untuk DeFi generasi berikutnya. Gitu, teman ya. Dengan memungkinkan Bitcoin adalah aset cadangan ya, stablecoin dan teknologi sidechain yang didukung Bitcoin memberikan biaya rendah dan stabilitas yang aman. Ya, seperti yang udah gue jelasin tadi ya, bahwa dia itu berdiri di atas kontrak pintar sidechain ya yang bernama Roadstock tadi, gitu, teman. SOF ini, teman, menyediakan sistem operasi keuangan yang menjembatani Bitcoin, memperluas tingkat desentralisasi, menjaga Bitcoin tetap menjadi uang negara ya. Di sini juga katanya protokol SOF ya sudah menyediakan alat untuk perdagangan, meminjam, leverage asli Bitcoin ya. Masing-masing aplikasi keuangan dijalankan tanpa izin, atau istilah bisa dibilang itu desentralisasi, teman ya, melalui penambangan gabungan sidechain dari Roadstock atau RSK ini, gitu, teman. Nah, katanya SOF dari BitCurrency ini ya akan memungkinkan siapapun menggunakan kontrak pintar yang kompatibel dengan EVM yang diamankan dengan Bitcoin Proof of Work, teman ya. Jadi proyek SOF ini karena dia dibangun di atas kontrak pintar sidechain-nya Bitcoin atau yang bernama Roadstock ini ya, karena memang dari segi mesin atau teknologi Roadstock ini dia bercabang, dia bisa menggunakan Ethereum Virtual Machine atau EVM, dan dia juga menggunakan Roadstock Virtual Machine, gitu, teman ya. Jadi otomatis proyek yang ada ya di dalam Ethereum itu bisa terintegrasi di DeFi-nya si Sovereign ini, karena dia juga nge-support EVM atau Ethereum Virtual Machine ini, gitu, teman. Jadi cukup menarik, teman ya, di dalam lanskap jaringan Bitcoin. Oke. Jadi kita gak usah banyak-banyak, kita langsung aja masuk ke Twitternya, di mana dia baru memiliki sekitar berapa ini ya? Sekitar 50 ribuan lah ya, 50 ribuan. Sebentar.
Dia sudah memiliki pengikut 50 ribuan lah teman-teman. Kenapa si Sovereign ini kemarin meledak ya? Karena kan kalau kita lihat sebelumnya sempat di 0,2 ya harganya gitu. Tiba-tiba di sini tuh dia meledak dan meledak lagi gitu teman-teman ya. Nah, hal ini ya baru-baru ini ya, ini pada 25 Januari ya. Dia tuh men-share sebuah tweet gitu. Katanya, apakah Bitcoin tampak membeku dalam waktu? Rantai lain memiliki kontrak pintar, lapisan penskalaan rollup Bitcoin yang memperkenalkan Bitcoin OS ya. Jadi platform ya, atau bisa dibilang si Sovereign ini temennya, dia tuh memperkenalkan Bitcoin OS katanya teman-teman. Dimana kita tahu Bitcoin OS itu adalah salah satu terobosan ya yang menggabungkan fleksibilitas dan skabilitas rollup ya di dalam jaringan Bitcoin gitu teman. Dimana memperkenalkan Bitcoin OS lapisan super rollup yang dapat dioperasikan yang mengubah Bitcoin menjadi sistem operasi global. Inovasi akan hadir di Bitcoin ya. Karena dengan adanya Bitcoin OS ini gitu teman. Ini benar-benar memungkinkan transaksi di dalam Bitcoin ini menjadi lebih cepat gitu teman ya. Dimana sebelumnya kita tahu teman ya ada Bitcoin Core ya, di mana keunggulan dari Bitcoin Core itu lebih ke keamanan desentralisasi, tapi untuk skabilitasnya itu nggak mumpuni ya. Terus ada Bitcoin Script ya, dimana Bitcoin Script itu memungkinkan beberapa tingkat kemampuan programnya teman ya, tapi untuk fungsinya itu terbatas. Nah, Bitcoin OS ini adalah salah satu sistem yang mengcover dari Bitcoin Core dan Bitcoin Script itu sendiri. Bisa dibilang Bitcoin OS ini adalah penyempurnaannya teman ya. Di mana Bitcoin OS itu mengubah Bitcoin dari sekedar mata uang digital menjadi sistem operasi komprehensif untuk aplikasi terdesentralisasi ya, sistem keuangan atau DeFi, dan bahkan sistem tata kelola ya yang mampu menjangkau jaringan Bitcoin di seluruh dunia. Ya seperti itu ya. Jadi Bitcoin OS. Nah, si Soft ini menerapkan sistem Bitcoin OS tersebut, teman. Jadi ini cukup menarik untuk si Soft ini kalau menurut gue pribadi sih ya. Jadi benar-benar ini adalah project DeFi dari Bitcoin ya, yang nggak hanya project DeFi tapi dia juga menggunakan Bitcoin OS untuk menangani skabilitas transaksinya juga teman ya. Dan tadi gue udah bilang ya bahwa si Soft ini dia itu berdiri di smart kontrak atau kontrak pintar dari sidechain Bitcoin yang bernama Rostock. Ini gue udah berada di Rostock Explorer-nya ya, dimana kalian tahu ini name Sovereign token teman ya, dengan simbol soft ya. Dan dia ada total supply-nya 100 juta di sini teman ya. Jadi dia berdiri di jaringan Rostock Explorer ya, atau Rostock sidechain-nya dari Bitcoin gitu teman. Nah, ini juga sebenarnya diinfokan ya di di CMC teman ya. Di CMC juga diinfokan mengenai Bitcoin OS meluncurkan protokol super layer memperkenalkan rollup untuk meningkatkan Bitcoin. Oke, di mana di sini ya platform baru bernama Bitcoin OS yang bertujuan membawa Bitcoin ke lanskap keuangan desentralisasi atau DeFi telah diperkenalkan oleh tim pengembang blockchain di Sovereign, teman ya. Jadi ini cukup mantul lah Sovereign ini, teman ya. Melihat suplainya yang baru sedikit ya, dengan proyek yang inovatif ya, di mana dia proyeknya mengembangkan DeFi di jaringan Bitcoin gitu, teman. Dan dia belum banyak ke listing di centralized exchange gitu, teman ya. Tapi kalian juga harus dior ya teman, harus dior karena ini proyeknya masih berkembang ya. Tapi dia itu pernah menyentuh all time high-nya di $47 cuy. Ini cukup gede ya. Sekarang harganya baru $1,4 ya. Jadi artinya penurunannya cukup tajam. Kenapa dia baru-baru ini naik? Seperti yang udah gue jelasin ya, dia baru aja mengumumkan ya bahwa dia meluncurkan platform Bitcoin OS-nya ini. Nah ini ya, Bitcoin OS dapat meningkatkan kecepatan dan menurunkan biaya transaksi. Blockchain utama Bitcoin ya, dikenal karena keamanannya yang tinggi ya. Selama bertahun-tahun telah dikritik oleh beberapa anggota komunitas kripto karena kecepatan transaksinya lebih lambat dan biaya lebih tinggi selama periode puncak. Nah, Bitcoin OS itu mengcover itu semua. Dia seperti itu ya. Gua inti-intinya aja lah. Oke. Dan kita langsung aja masuk ke apa itu Soft ya. Seperti yang udah gue jelasin, lagi-lagi dia adalah project DeFi yang kayak fitur untuk Bitcoin. Jadi bisa dibilang proyeknya ini adalah ngesupport jaringan Bitcoin dengan proyek DeFi-nya ini, gitu teman. Nah, di sini juga disebutkan nih ya, Soft ini berjalan di Rostock ya, dimana Rostock adalah sidechain Bitcoin, artinya mengenai keamanan dia itu udah diamankan dari jaringan Bitcoin, artinya cukup aman ya.
token asli dari Seedchain ini atau Rostock ini adalah RBTC. RBTC itu apa bang? RBTC itu adalah token asli dari Rostock atau token utility, ya teman. Dimana RBTC ini perbandingan dari Bitcoin itu 1:1, artinya 1 Bitcoin sama dengan 1 RBTC, ya. Nah, karena dari si Rostock ini memakai RBTC, teman ya. Jadi Bitcoin yang kalian miliki, ya, itu memiliki kemampuan baru, ya, dimana kalian dapat meminjam atau meminjamkan berdagang di Solve, ya. Selain itu semua biaya dibayarkan dengan RBTC. Jadi kalian itu nggak memerlukan aset terpisah hanya untuk biaya transaksi aja, cukup menggunakan RBTC di dalam Sovereign ini, gitu teman. Oke, kita langsung aja ya teman ya, ini ke project utama dari si Sovereign ini, dimana proyek DeFi ya, tadi kita udah sering bahas teman, bahwa di sini teman ya, ini karena DeFi ya, ini decentralized finance dari proyek Sovereign. Tentunya kita kalau untuk mengakses kita harus connect ya, ini bisa pakai hard wallet ya, browser wallet ya, atau wallet connect ya teman ya. Hard wallet bisa pakai Ledger dan Trezor teman ya. Dan di sini bisa, kalau untuk browser walletnya itu hanya mensupport MetaMask ya. Tapi kalian di sini juga bisa memakai wallet connect ya teman di sini. Oke, tuh bisa memakai wallet connect ya untuk mengakses project DeFi dari Sovereign ini teman. Nah, kalau kita lihat di sini teman ya, untuk TVL dari si Sovereign ini sudah mencapai 2.359 BTC atau 99 juta US dollar ya. Jadi TVL-nya cukup tinggi karena ini benar-benar desentral dan diamankan dengan jaringan Bitcoin. Jadi cukup aman. Ya. Nah, di sini ya, volume perdagangan dalam kurun waktu 24 jam itu baru 12 BTC, teman ya. Dimana di DeFi ini banyak sekali fitur-fitur ya, dimana kalian bisa stake juga ya, staking di sini juga bisa gitu. Nah, di sini untuk earn ya, dimana di sini bisa ada market making teman ya, stability pool, staking juga ya. Ini adalah beberapa fitur yang memungkinkan kalian bisa mendapatkan hasil atau passive income di sini. Nah, di sini ada Sovereign Alpha ya, di sini ada perdagangan spot dan ada perdagangan margin juga. Gitu teman ya, kalian bisa buka-buka sendiri lah. Intinya memang di sini gue mau nunjukin bahwa ini loh proyek dari si Sovereign ini teman ya, yang memungkinkan ekosistem atau DeFi di Bitcoin akan nantinya bisa berkembang pesat ya teman. Jadi menurut gue pribadi ya, cukup keren ya untuk proyek DeFi-nya ini, karena dia baru aja meluncurkan Bitcoin OS-nya gitu teman ya. So melihat dari proyek-proyek si Sovereign ini teman ya, bagaimana menurut kalian ya, melihat dia adalah salah satu token yang berdiri di jaringan Seedchain Bitcoin Rostock teman ya, yang memiliki supply 100 juta aja gitu teman. Dan dia juga udah ke listing ya di baru 2 biji untuk centralized exchange. Artinya ini masih memungkinkan si Solve bisa lebih naik lagi ketika memang banyak orang yang sudah melihat potensi dari si Sovereign ini gitu teman ya. Apalagi kita tahu ya, si Sovereign baru saja meluncurkan Bitcoin OS atau super layer yang memperkenalkan roll up untuk meningkatkan jaringan Bitcoin itu sendiri. So, bagaimana menurut kalian mengenai si Sovereign ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap teman ya, sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing di sini. Jadi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di review Sovereign ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.